Bayang di balik Candi Sukuh. Kabut tipis menyelimuti lereng Gunung Lawu saat Simbo Adhikara menapakkan kaki di pelataran Candi Sukuh. Embun masih menggantung di dedaunan, sementara udara pegunungan membawa aroma tanah basah dan dupa yang entah dari mana asalnya. Ia datang bukan sekadar sebagai peneliti arkeologi, melainkan sebagai seseorang yang tengah mencari sesuatu yang lebih dalam, sebuah bisikan masa silam yang memanggil namanya lewat mimpi. Beberapa minggu sebelumnya, Simbo bermimpi tentang seorang pria tua berjubah putih yang berdiri di tengah api unggun. Di belakangnya, tampak siluet candi dengan arca-arca yang rusak dan samar-samar terdengar suara berkata lirih. Sabda belum selesai. Anak muda. Waktu telah berputar. Simbo terbangun dengan dada berdebar. Mimpi itu terasa begitu nyata. Ia menelusuri gambar-gambar candi di internet, hingga akhirnya menemukan bentuk yang sama, Candi Sukuh. Kini, ia berdiri di hadapan batu-batu tua itu. Relief-relief aneh di dindingnya menggambarkan kisah manusia dan dewa dalam bentuk yang berbeda dari candi-candi lain. Di tengah keheningan, Simbo mengeluarkan catatan lapangan dan kamera. Ia mulai mencatat bentuk arca, arah bayangan, dan tanda-tanda ukiran yang belum teridentifikasi. Tapi semakin lama ia berada di sana, semakin kuat rasa aneh menyelimutinya. Seolah ada mata tak kasat mata yang mengamati dari balik kabut. Saat matahari condong ke barat, Simbo memutuskan turun ke penginapan di bawah lereng. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat seorang lelaki tua duduk bersila di dekat patung Garuda. Lelaki itu mengenakan kain lurik dan belangkon usang. Matanya tajam tapi damai. Sampean mencari Sabdo Palon, bukan? Ucapnya pelan, tanpa menatap Simbo. Simbo terkejut. Dari mana panjenengan tahu nama itu? Lelaki tua itu tersenyum samar. Yang memanggilmu lewat mimpi itu bukan manusia. Ia penjaga sabda yang tak pernah mati. Jika kau ingin tahu kebenaran, datanglah ke pesantren Lawu Kidul. Carilah Kiai Bratawirya. Sebelum Simbo sempat bertanya lebih jauh, lelaki itu bangkit dan melangkah ke arah hutan. Langkahnya pelan. Tapi ketika Simbo menoleh kembali hanya beberapa detik kemudian, sosok itu sudah lenyap di telan kabut. Malamnya, di kamar penginapan yang remang, Simbo membuka catatannya. Di halaman terakhir, entah kapan ditulis, terdapat kalimat samar seperti tergores dengan arang. Sabdo Palon ora lunga. Sing lunga mung jenengi. Sabdo Palon tak pernah pergi. Yang pergi hanya namanya. Dada Simbo bergemuruh. Ia tahu, petualangannya baru saja dimulai. Dalam hati kecilnya, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda, bukan rasa takut, melainkan panggilan. Seolah masa lalu menunggu untuk disingkap. Dari luar jendela, suara angin malam berdesir lembut, membawa aroma dupa yang sama seperti di Candi Sukuh. Dalam bayangan cermin, Simbo melihat pantulan dirinya, tapi di belakangnya, sesosok pria berjubah putih berdiri diam, menatapnya tanpa wajah. Dan pada saat itulah, lampu kamar tiba-tiba padam. Pesan dari mimpi. Malam itu, gelap terasa lebih pekat dari biasanya. Hanya suara jangkrik dan desir angin dari celah jendela yang menemani Simbo. Setelah lampu padam, ia sempat berpikir itu hanya gangguan listrik biasa. Tapi aroma dupa yang semakin kuat membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menenangkan diri, menyalakan senter ponsel, dan menatap bayangan cermin di seberang ranjang. Sosok berjubah putih yang tadi terlihat sudah menghilang, meninggalkan udara dingin yang menusuk tulang. Simbo menutup mata, berbaring, dan memaksa diri untuk tidur. Namun di antara kantuk dan kesadaran, suara bisikan samar kembali datang. Suara itu seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri, lembut, namun menggema. Simbo Adhikara, putra tanah yang lupa akan sabdanya. Dengarlah. Dalam sekejap, ia merasa melayang. Saat membuka mata, ia tak lagi berada di kamar penginapan, melainkan di tengah padang rumput luas yang diterangi cahaya jingga matahari senja. Di kejauhan, berdiri seorang perempuan mengenakan kain putih panjang, rambutnya terurai hingga menyentuh tanah. Wajahnya samar, namun mata itu tampak mengenalinya. Niratri. Suara Simbo bergetar tanpa tahu dari mana nama itu muncul.
Perempuan itu tersenyum, dan angin berembus lembut membawa aroma bunga kantil. Sabda Palon menitipkan pesan lewat mimpi. Apa yang kau cari bukan sekadar peninggalan Majapahit, tapi warisan dari perjanjian yang tak selesai, ucapnya. Simbo melangkah maju, namun tanah di bawah kakinya berubah menjadi abu. Di sekelilingnya, bayangan manusia-manusia tanpa wajah muncul, membawa obor dan membaca kidung dalam bahasa Jawa kuno. Sapa ilang saka sabda, bakal ilang saka sangkan parane. Siapa yang lupa akan sabdanya, akan hilang dari asal dan tujuan. Mimpi itu berubah menjadi pusaran cahaya. Niratri mendekat, menatapnya dengan intens. Pergilah ke pesantren Lawu Kidul. Di sanalah sabda pertama disembunyikan. Tapi hati-hati, tidak semua penjaga menginginkan kebangkitan. Simbo terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ponselnya menunjukkan pukul 3.33. Angka yang ganjil tapi terasa seperti pertanda. Ia menatap buku catatannya. Halaman yang semalam kosong kini dipenuhi tulisan aksara Jawa yang belum pernah ia buat. Di bawahnya tertulis satu kalimat. Sangkan paraning dumadi kudu kauru sadurunge wis wayahe. Mengenal asal dan tujuan hidup harus dilakukan sebelum tiba waktunya. Keesokan paginya, Simbo meninggalkan penginapan dan menuju arah selatan Gunung Lawu dengan menumpang truk sayur yang menuju desa Panawijen. Di perjalanan, sopir tua yang ramah mengajaknya berbincang. Saat Simbo menyebutkan nama pesantren Lawu Kidul, wajah sopir itu mendadak berubah serius. Sampean yakin mau ke sana? Nah, tempat itu katanya nggak sembarang orang bisa masuk. Kadang kelihatan, kadang hilang. Wong situ percaya. Pesantrennya dijaga makhluk leluhur. Simbo tersenyum canggung, tapi hatinya justru semakin yakin. Ia merasa setiap langkahnya seperti dituntun oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesampainya di perbatasan desa, ia melihat kabut pekat menutupi jalan. Di ujung kabut, samar-samar tampak gapura batu bertuliskan huruf Jawa kuno. Ia turun, menatap jalan setapak yang menuju ke dalam hutan pinus. Aroma dupa kembali tercium. Di antara pepohonan, tampak siluet bangunan tua berdiri anggun, bagaikan pesantren zaman dulu dengan genteng berlumut dan dinding kayu jati. Tiba-tiba, suara azan maghrib berkumandang, namun suaranya serak dan bergema dari arah berlawanan dengan kiblat. Langkah Simbo terhenti. Dari balik kabut, muncul sosok berjubah putih. Wajahnya tidak asing, lelaki yang ia lihat di cermin malam sebelumnya. Sampean akhirnya datang, ucap suara itu, lirih tapi bergema. Aku Kiai Bratawirya. Sudah lama kami menunggumu. Simbo Adikara. Sabdo Palon ora lunga. Lan saiki wektuis bali. Angin berhenti berembus. Kabut di sekeliling menebal. Lalu berputar seperti pusaran air. Dari dalamnya terdengar suara kidung, dan cahaya merah menyala di tanah. Simbo berusaha mundur. Tapi kakinya seolah menancap di bumi. Suara Kiai Bratawirya berubah berat, seakan berasal dari dua dunia sekaligus. Sebelum terang, kau harus berjalan di dalam gelap. Sebelum tahu sabda, kau harus kehilangan nama. Dalam sekejap, Simbo merasa tubuhnya ditarik masuk ke dalam pusaran cahaya itu, dan dunia di sekitarnya lenyap. Kiai Bratawirya dan Rahasia Lawu. Saat Simbo membuka matanya, dunia telah berubah. Udara terasa berat dan berembun. Langit berwarna merah tua, dan pepohonan di sekitarnya berdiri diam tanpa suara. Ia masih berada di tempat yang sama, tapi entah di dimensi mana. Di depan, sosok berjubah putih berdiri memunggunginya, Kiai Bratawirya. Suaranya terdengar tenang namun dalam, seperti bergema dari dinding gunung. Selamat datang di Lawu Petak, alam perantara antara dunia kasat dan gaib. Ucap Kiai itu tanpa menoleh. Tak semua manusia bisa menjejak tempat ini. Kau dipilih karena darahmu pernah bersentuhan dengan sabda leluhur. Simbo menatap sekeliling. Di antara kabut, tampak bangunan kayu seperti pesantren kuno. Atapnya terbuat dari ijuk, dan di dalamnya, beberapa santri berpakaian putih terlihat duduk bersila. Namun wajah mereka kabur, tak berwajah, seolah hanya bayangan dari masa lalu. Siapa mereka? Tanya Simbo pelan.
Mereka yang pernah mencari kebenaran tapi gagal menanggungnya, jawab Ki Bratawirya. Di tempat ini, waktu berhenti. Hanya sabda yang kekal. Ki Bratawirya menatap Simbo dalam-dalam. Mata tua itu memancarkan cahaya yang menembus hingga ke jantung. Sabdo Palon bukan nama, tapi gelar. Ia penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan roh. Ketika Majapahit runtuh, sabda itu terpecah menjadi 3 bagian, dan salah satunya kini bersemayam dalam darahmu. Simbo tertegun. Apa maksudnya? Aku hanya peneliti, bukan penjaga leluhur. Ki Bratawirya tersenyum tipis. Kau bukan peneliti yang kebetulan. Nak, leluhurmu, Ki Adhikara, adalah abdi dalam terakhir Majapahit. Ia bersumpah menjaga sabda Palon hingga tiba waktunya dibangkitkan. Simbo memegang dadanya, seolah merasakan denyut baru dalam darahnya. Gambaran samar muncul di benaknya. Perang besar, istana terbakar, dan seorang lelaki tua berpakaian hitam membawa pusaka bercahaya. Apakah ini ingatan? Gumamnya. Ki Bratawirya mengangguk pelan. Itu bukan mimpi. Itu warisan ingatan leluhurmu. Namun ingat, setiap pewaris sabda akan diuji. Kau harus memilih, memahami sabda, atau menolak dan hidup sebagai manusia biasa. Tapi jika kau menolak, kau akan kehilangan ingatan, nama, bahkan dirimu sendiri. Simbo diam lama. Suara kidung lembut terdengar di kejauhan, membuat suasana semakin ganjil. Ia tahu, apapun yang ia hadapi kini bukan sekadar mitos, melainkan kebenaran yang disembunyikan dari zaman ke zaman. Aku ingin tahu, ujarnya akhirnya. Aku ingin mengerti kenapa aku dipanggil. Ki Bratawirya tersenyum, lalu berjalan menuju pendapa pesantren. Di tengah ruangan, terdapat sebuah kendi batu besar yang tertutup kain putih. Ki itu membuka penutupnya, dan aroma dupa menyebar memenuhi udara. Dari dalam kendi muncul cahaya kebiruan, berputar membentuk simbol matahari dan bulan. Ini adalah sabda pamungkas, kata Ki Bratawirya. Bagian pertama dari sabda Palon. Ia tak bisa dibaca, hanya bisa didengar oleh yang terpilih. Dengarkan, Simbo. Tapi ingat, apapun yang kau dengar akan mengubah nasibmu selamanya. Simbo menunduk. Cahaya dari kendi mulai berdenyut. Lalu suara lirih seperti nyanyian perempuan terdengar. Sangkaning dumadi ora ana ingen di endi, nanging ana ing jiwamu dewe. Asal segala sesuatu tidak ada dimanapun, melainkan di dalam jiwamu sendiri. Tiba-tiba, bumi bergetar. Dinding kayu retak. Dan dari langit-langit turun bayangan hitam menyerupai sosok manusia. Namun matanya merah menyala. Para santri tak berwajah bangkit serentak. Berputar mengelilingi Ki Bratawirya dan Simbo. Cepat, teriak sang kiai. Itu roh penolak sabda. Penguasa yang dulu diusir Sabdo Palon sendiri. Simbo berusaha mundur. Tapi tubuhnya terasa berat. Dari tanah, muncul tangan-tangan hitam yang berusaha menarik kakinya. Suara jeritan menggema di seluruh ruangan. Ki Bratawirya mengangkat tangannya, membaca doa dalam bahasa Jawa kuno, lalu menepuk pundak Simbo keras-keras. Sadarlah, anakku, ingat sabdamu sendiri. Dalam sekejap, Simbo melihat kilatan cahaya dari kendi menyambar ke tubuhnya. Dunia di sekitarnya berputar cepat, dan ia merasakan seolah seluruh darahnya menyala. Ketika semuanya berhenti, ia tersadar berada di luar pesantren, di bawah pohon pinus besar. Langit sudah gelap. Tidak ada pesantren. Tidak ada Ki Bratawirya. Hanya dirinya, sendirian di tengah hutan sunyi. Di tangannya, kini tergenggam sebutir batu hitam berukir aksara Jawa. Di kejauhan, suara Niratri terdengar samar seperti bisikan angin. Sabda pertama telah kau dengar, Simbo. Tapi perjalananmu baru dimulai. Ingatlah, tidak semua penjaga ingin sabda itu kembali. Simbo menatap batu itu. Cahaya biru samar masih berdenyut di dalamnya. Ia tahu, sejak malam itu, ia tak bisa lagi kembali menjadi manusia biasa. Ia telah melangkah ke jalan yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang berani menatap masa lalu dan masa depan dalam satu pandangan.
Pintu ke dunia leluhur. Kabut pagi turun tebal di lereng Lawu. Simbo masih duduk di bawah pohon pinus besar. Tubuhnya gemetar antara dingin dan ketakutan. Batu hitam beraksara Jawa di tangannya masih berdenyut samar. Seperti nadi hidup yang berdetak dalam genggaman. Ia memandangi batu itu dalam diam. Setiap kali matanya berkedip, sekelebat bayangan masa lalu muncul. Perang, darah, nyanyian kidung, dan suara seorang lelaki yang memekik dari kejauhan. Sabdo Palon ora lunga. Simbo bangkit perlahan. Matanya berkeliling mencari tanda-tanda pesantren Lawu Kidul. Namun yang tampak hanya pepohonan dan kabut. Ia merasa seolah telah dipindahkan dari dunia nyata. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara gamelan, lembut, berirama lambat, tapi menggema dari segala arah. Ia mengikuti suara itu, menapaki jalan setapak yang menurun ke lembah. Di tengah perjalanan, Simbo menemukan batu besar berbentuk pintu gerbang setengah lingkaran. Di permukaannya terukir wajah manusia dan naga bersatu, dengan aksara yang tampak menyala samar. Ia menyentuhnya, dan seketika tubuhnya disambar kilatan cahaya biru. Tiba-tiba, dunia di sekeliling berubah. Ia berdiri di sebuah desa kuno, rumah-rumah beratap rumbia, orang-orang berpakaian kain lurik, dan aroma kayu bakar memenuhi udara. Namun semua yang berjalan di sekitarnya tidak memandangnya, seolah Simbo adalah bayangan. Ini masa lalu, bisiknya. Suara perempuan lembut menjawab dari belakang. Bukan masa lalu, tapi lapisan waktu yang masih hidup. Simbo berbalik. Di sana berdiri Niratri, mengenakan kain putih dengan selendang merah. Rambutnya kini diikat, dan wajahnya lebih jelas daripada di mimpi-mimpi sebelumnya. Simbo, katanya, kau telah menyeberang ke dunia leluhur. Tempat ini menyimpan segala jejak sabda yang hilang. Tapi berhati-hatilah, di sini, kebenaran bisa menipu. Simbo mengikuti Niratri melewati jalan berbatu menuju pelataran luas. Di sana, sebuah candi berdiri megah dengan ukiran raksasa di pintunya. Candi Parangkusumo, ucap Niratri. Dulu disinilah sabda kedua diucapkan, sabda tentang keseimbangan manusia dan dewa. Mereka masuk ke dalam. Di dalam candi, terdapat dinding penuh relief menggambarkan peperangan antara manusia dan makhluk berwajah cahaya. Salah satu ukiran menunjukkan sosok laki-laki berjubah hitam memegang tongkat. Matanya tajam, namun penuh kesedihan. Itu Sabdo Palon, ujar Niratri lirih. Ia bukan hanya penasihat raja, tapi penjaga gerbang antara jagat kasat dan gaib. Setelah Majapahit runtuh, ia menyatu dengan tanah Jawa, menunggu waktu kebangkitan. Simbo menatap ukiran itu lama. Aksara di batu yang ia bawa tiba-tiba bersinar terang. Suara berat bergema di seluruh ruangan. Sapa ngerti sangkane, bakal nemu parane. Nanging sing ora eling, bakal ilang tanpo aran. Siapa yang memahami asalnya, akan menemukan tujuannya. Tapi yang lupa, akan lenyap tanpa nama. Dinding candi bergetar. Batu-batu di sekitar mereka berpendar merah. Dari celah lantai muncul asap hitam pekat yang membentuk wajah-wajah manusia menjerit. Niratri menarik tangan Simbo. Kau belum siap mendengar sabda kedua sepenuhnya. Keluar, sekarang. Tapi Simbo tak bisa bergerak. Batu di tangannya memanas, dan cahaya biru keluar dari dadanya. Dalam sekejap, ia melihat penglihatan. Dirinya berdiri di hadapan Sabdo Palon sendiri. Sosok itu tinggi, berjubah putih keperakan. Matanya seperti cermin alam semesta. Simbo Adikara, suaranya menggema dari segala arah. Sabda kedua hanya akan terbuka ketika kau menerima dirimu sebagai penjaga, bukan pencari. Tubuh Simbo terhempas ke belakang. Niratri berusaha memeluknya. Tapi angin kuat menghantam keduanya. Cahaya dari batu semakin terang, hingga segalanya meledak menjadi putih. Ketika Simbo membuka mata lagi, ia kembali di dunia nyata. Ia terbaring di tengah padang rumput dekat desa Panawijen, dikelilingi oleh warga yang menatap heran. Seorang lelaki tua berkain hitam mendekat, menatapnya dengan mata tajam. Anak muda, dari mana asalmu? Tanyanya. Simbo berusaha duduk, tapi tubuhnya lemah. Aku,
Aku dari Yogyakarta. Aku mencari pesantren Lawu Kidul. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Pesantren itu sudah lama tak ada. Nak, dulu terbakar bersama Kiai Bratawirya, lebih dari 100 tahun lalu. Simbo menatapnya tak percaya. Tidak mungkin. Aku baru saja bertemu beliau semalam. Orang tua itu menatapnya lama, lalu membuka tangan kanannya. Di dalamnya tergenggam batu hitam serupa dengan yang dimiliki Simbo. Kau bukan orang pertama yang mengaku begitu, katanya pelan. Tapi hanya sedikit yang kembali hidup dari Lawu. Malam itu, Simbo tinggal di rumah orang tua itu. Angin gunung berhembus lembut, namun di telinganya, suara Niratri kembali berbisik. Sabda kedua menunggu di antara dunia. Hanya mereka yang berani menatap cermin jiwa yang akan menemukannya. Simbo menggenggam batunya erat. Ia tahu, pintu menuju dunia leluhur belum sepenuhnya tertutup, dan sabda yang ketiga menantinya di balik kabut Lawu yang tak pernah tidur. Sabda yang terlupakan. Hujan turun deras di desa Panawijen malam itu. Petir menyambar pucuk-pucuk pinus, sementara angin mengguncang atap rumah kayu tempat Simbo beristirahat. Di sudut ruangan, api kecil dari lampu teplok menari-nari di atas meja bambu. Di hadapan Simbo, lelaki tua yang menolongnya, Sastro Pawaka, menatapnya dalam diam. Sorot matanya penuh beban masa lalu, seolah telah lama menanti kedatangan Simbo. Aku tahu siapa dirimu, nak, ucap Sastro perlahan sambil menyeruput kopi pahit. Kau pewaris darah yang sama dengan Ki Adikara, abdi terakhir Sabdo Palon. Aku penjaga petilasan yang menanti kembalinya sabda itu. Tapi tak kusangka waktunya akan tiba secepat ini. Simbo menatap lelaki tua itu penuh tanda tanya. Panjenengan tahu tentang pesantren Lawu Kidul? Sastro mengangguk pelan. Tahu, tapi tempat itu sudah jadi bayangan. Hanya muncul bagi yang diizinkan leluhur. Kau telah menembus batas manusia biasa. Dan itu artinya, kau sudah menyentuh sabda pertama. Ia mengambil sesuatu dari dalam peti kayu tua di pojok ruangan. Sebuah naskah kuno, kertasnya menguning dan rapuh, berisi aksara Jawa halus yang ditulis dengan tinta hitam legam. Di sampulnya tertulis, Sastra Piningit Palon. Ini warisan yang kami simpan turun-temurun. Tapi isinya tak bisa dibaca dengan mata biasa, katanya. Simbo menyentuh naskah itu. Seketika, batu hitam di sakunya bergetar dan mengeluarkan cahaya kebiruan. Aksara pada naskah menyala satu persatu, menari di udara, membentuk pola spiral. Suara lirih menggema dari antara huruf-huruf bercahaya itu. Sabda kaping loro, sabda sing ilang saka pangeling. Sabda kedua, sabda yang hilang dari ingatan. Simbo merasakan hawa dingin menyusup ke dadanya. Matanya mendadak menatap jauh ke dalam kegelapan ruangan, dan di sana, ia melihat bayangan seorang perempuan berbalut kain putih, Niratri. Namun kali ini wajahnya muram, matanya berair. Simbo, suaranya terdengar bergetar. Sabda kedua hanya bisa diingat lewat penderitaan. Kau harus ke Alas Wonomarto, tempat di mana Sabdo Palon mengucap janji terakhirnya sebelum lenyap dari dunia manusia. Sastro menatap Simbo dengan wajah khawatir. Alas Wonomarto bukan hutan biasa. Banyak yang mencoba ke sana, tapi tak pernah kembali. Dulu, di sanalah para empu Majapahit terakhir membakar diri untuk menjaga sabda dari tangan penjajah. Namun bagi Simbo, rasa takut sudah tak lagi berarti. Sejak pertama kali melihat cahaya biru dari kendi Ki Bratawirya, ia tahu bahwa hidupnya telah bergeser dari jalur manusia biasa. Maka keesokan harinya, di tengah kabut tipis dan hujan yang belum reda, ia memutuskan berangkat. Perjalanan menuju Alas Wonomarto menembus hutan pinus dan lembah berkabut. Jalan setapak tertutup lumut, dan suara-suara aneh seperti bisikan terdengar dari balik pepohonan. Di antara ranting, Simbo melihat wajah-wajah samar, bayangan para leluhur, mungkin, atau roh-roh penjaga sabda. Saat senja mulai turun, ia tiba di sebuah lapangan batu besar di tengah hutan. Di sana berdiri batu menhir dengan simbol matahari dan bulan saling berpelukan. Aroma dupa menyeruak, dan di tengahnya, Simbo melihat Niratri berdiri dengan wajah sendu.
Kau datang lebih cepat dari yang kuduga, ucapnya lembut. Disinilah sabda Kaping Loro tertanam. Tapi untuk membangunkannya, kau harus membuka pintu di dalam dirimu sendiri. Simbo menatapnya tak mengerti. Bagaimana caranya? Niratri tersenyum samar. Kau harus mengingat siapa kau sebelum lahir. Tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar. Dari bawah menhir, muncul bayangan hitam besar berbentuk manusia dengan kepala naga. Suaranya bergemuruh, mengguncang bumi. Manungsa ora pantes ngurusi sabda sing suci. Manusia tidak pantas menyentuh sabda suci. Simbo jatuh tersungkur. Batu hitam di tangannya memanas, memancarkan cahaya biru yang menembus bayangan itu. Ia menjerit, merasakan seluruh pikirannya seperti terbakar. Dalam sekejap, kilasan masa lalu menyeruak. Ia melihat dirinya sebagai seorang prajurit Majapahit, berdiri di hadapan Sabdo Palon sendiri, menerima titah. Ketika Jawa kembali tertidur dalam gelap, bangunkan aku lewat sabda yang hilang. Kilasan itu hilang, berganti dengan keheningan. Saat Simbo membuka mata, bayangan hitam sudah lenyap. Di depan menhir, muncul ukiran baru, bersinar lembut. Sabda ora ilang, mung sing eling sing bisa ngrungu. Sabda tidak hilang, hanya mereka yang ingat yang dapat mendengarnya. Niratri mendekat, menatap Simbo dengan mata yang kini memancarkan cahaya. Kau telah membuka sabda yang terlupakan, Simbo. Tapi perjalananmu belum selesai. Sabda terakhir, sabda pamungkas, tersimpan di tempat di mana dunia gaib dan dunia manusia bersentuhan, puncak Argajati. Angin berembus kencang, membawa daun-daun beterbangan. Niratri perlahan memudar dalam kabut, hanya menyisakan selendang merahnya yang tergeletak di tanah. Simbo memungutnya, menggenggam erat. Dalam hatinya, ia tahu, tak ada jalan kembali. Di depan sana, di puncak yang diselimuti awan, rahasia Sabdo Palon menantinya. Rahasia yang mungkin akan membuka tabir asal-muasal tanah Jawa, atau menenggelamkannya selamanya. Niratri dari alam seberang. Kabut pagi di alas Wonomarto begitu tebal hingga matahari tampak seperti bayangan samar di balik tirai putih. Simbo masih berdiri di depan menhir tempat ia menerima sabda Kaping Loro. Di tangannya tergenggam selendang merah milik Niratri. Lembut tapi dingin seperti kabut itu sendiri. Udara di sekitarnya berubah aneh. Suara alam seakan berhenti. Tak ada kicau burung, tak ada desir angin. Dunia terasa diam, tapi di balik diam itu, Simbo bisa mendengar sesuatu. Bisikan halus dari alam yang tak kasat mata. Simbo, elinga, dudu awake sing laku, nanging jiwa sing dituntun. Ingatlah, bukan tubuhmu yang berjalan, melainkan jiwamu yang dituntun. Ia menatap ke sekitar. Bayangan putih berkelebat di antara pepohonan. Simbo mengikuti langkah suara itu, menembus kabut, hingga tiba di tepi danau kecil yang airnya memantulkan langit kelabu. Di seberang danau, berdiri sosok perempuan berbalut kain putih. Niratri, kali ini tidak sebagai bayangan, tapi nyata. Wajahnya bersinar lembut. Matanya memancarkan kesedihan purba. Simbo, katanya pelan, kau telah membuka 2 sabda. Tapi semakin banyak sabda terbuka, semakin tipis batas antara dunia ini dan dunia leluhur. Ia melangkah ke tepi danau. Air di sekitarnya beriak pelan seolah menyambut. Sebentar lagi, roh-roh lama akan terbangun. Mereka yang dulu disumpah untuk tidur akan mencari jalan kembali. Simbo mendekat, menatap pantulan dirinya di air. Namun yang terlihat bukan dirinya, melainkan sosok lelaki berwajah keras dengan baju perang Majapahit, mata yang sama, rahang yang sama. Ia melihat dirinya sendiri dalam wujud leluhur. Apakah ini aku di masa lalu? Niratri mengangguk pelan. Namanya Ki Adikara. Kau adalah titisannya. Kau memegang separuh ingatan yang dulu disegel Sabdo Palon, karena hanya darah yang sama bisa membukanya kembali. Simbo terdiam. Suara air dan desir kabut terasa seperti napas dunia. Dalam keheningan itu, Niratri menatapnya lembut, lalu berkata, kau ingin tahu siapa aku sebenarnya, bukan? Simbo mengangguk.
Ia selalu merasa perempuan ini lebih dari sekadar penuntun. Ada sesuatu di balik matanya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Niratri tersenyum tipis. Aku bukan manusia, Simbo. Aku lelembut Sing Enja Sabda. Aku diciptakan dari separuh cahaya Sabdo Palon, bagian yang ditinggalkan untuk menjaga manusia dari lupa. Tapi aku juga memiliki sisi manusia, karena dulu, aku pernah mencintai Ki Adhikara. Hening. Kata-kata itu menggantung di udara, membuat Simbo kehilangan suara. Ia menatap perempuan itu dalam diam, dan untuk sesaat, antara rasa takut dan rindu bercampur menjadi satu. Niratri melanjutkan, ketika sabda pertama kali diucapkan, kami berpisah. Aku menjaga dunia roh, sedangkan Ki Adhikara menjaga dunia manusia. Kini, saat sabda itu mulai terbuka, jiwaku ditarik mendekat ke duniamu lagi. Simbo menatapnya. Mata mereka bertemu. Kalau begitu, mengapa kau tampak sedih? Karena setiap sabda yang dibuka akan menghapus satu batas, jawabnya lirih. Dan bila sabda pamungkas dibangkitkan sepenuhnya, duniaku dan duniamu akan bersatu. Tak ada lagi pemisah antara roh dan manusia. Itu bisa menjadi kebangkitan, atau kehancuran. Petir berkilat di langit, dan danau bergetar. Dari dasar air, muncul bayangan besar menyerupai naga yang berputar di sekeliling mereka. Niratri menatapnya dengan mata cemas. Itu penjaga gerbang antara dunia, naga maya. Ia tak mengizinkan dua dunia menyatu sebelum waktunya. Air meledak ke udara. Simbo terlempar ke tanah. Naga itu muncul sepenuhnya. Tubuhnya dari kabut dan cahaya. Matanya merah menyala. Sapa Singwani Nyawiji tanpa restu sabda, bakal ilang tanpa arah. Siapa yang berani menyatukan tanpa restu sabda, akan hilang tanpa arah. Niratri berdiri di depan Simbo, mengangkat tangannya. Aku penjaga sabda. Aku yang diutus menjaga batas. Tapi naga itu mengaum keras, menciptakan pusaran air yang menelan mereka berdua. Dalam putaran itu, Simbo mendengar suara Niratri di dalam kepalanya. Simbo, yen aku ilang, goleka aku ing arga jati. Aku ora mati, mung bali menyang cahya. Simbo, jika aku menghilang, carilah aku di arga jati. Aku tak mati, hanya kembali menjadi cahaya. Semuanya putih, lalu hening. Simbo terbangun di tepi hutan dengan tubuh basah kuyup. Air danau sudah lenyap, menyisakan tanah lembab dan aroma dupa terbakar. Di tangannya, selendang merah itu kini berubah menjadi abu lembut yang melingkar di telapak tangannya, seperti serpihan cahaya. Ia menatap ke langit. Kabut mulai menipis, dan di ufuk timur, tampak puncak gunung menjulang tinggi, puncak Arga Jati. Dari sana, cahaya biru keperakan menembus langit, seperti lentera yang memanggil jiwa. Simbo menggenggam abu itu, menatap puncak dengan tekad baru. Aku akan datang, Ratri, bisiknya. Aku akan menuntaskan sabda, apapun yang harus kulalui. Di kejauhan, suara gamelan kembali terdengar, namun kali ini bukan dari dunia manusia. Nada-nadanya berat, sakral, dan membawa janji masa lalu yang belum diselesaikan. Dan di antara kabut yang perlahan menyingkir, bayangan perempuan berambut panjang berjalan menjauh, menatap Simbo untuk terakhir kali, sebelum akhirnya lenyap menjadi cahaya. Kutukan Sabdo Palon. Langit di atas Arga Jati tampak muram, dibalut awan kelabu yang berputar seperti pusaran waktu. Di lereng gunung, Simbo berjalan tertatih melewati jalan berbatu, dengan tubuh penuh luka dan jiwa yang terbakar tekad. Ia telah menempuh perjalanan berhari-hari sejak Niratri lenyap di Danau Wonomarto. Setiap malam, ia dihantui mimpi. Wajah Ratri muncul di antara kabut, memanggilnya dengan suara lembut tapi menyayat. Simbo, sabda pamungkas menunggumu. Gunung Arga Jati bukan gunung biasa. Menurut kisah orang tua di desanya, tempat itu adalah Lawang Peteng, gerbang gelap yang memisahkan dunia manusia dengan alam Palon, dunia tempat Sabdo Palon menunggu dalam tidur abadi. Tak seorang pun berani naik, sebab kabarnya, siapapun yang menjejak tanah di puncak Arga Jati akan mendengar suara yang menanyai jiwanya. Apa kau manusia, atau bayangan dari masa lalu?
Simbo terus mendaki. Angin menggigit tulang. Namun di antara desirnya ia mendengar suara gamelan sayup-sayup dari kejauhan. Nada-nadanya berat dan penuh kesedihan. Setiap langkah terasa seperti melewati batas waktu, dan di sela-sela pepohonan kering, ia mulai melihat bentuk-bentuk aneh, wajah-wajah samar, manusia tanpa tubuh, arwah para leluhur yang menatapnya dengan mata kosong. "Simbo," bisik salah satu dari mereka. "Kau datang untuk membangunkan dia?" Jika sabda terakhir dibuka, dunia akan mendengung lagi. Tapi tak ada yang tahu apakah harmoni atau bencana yang akan lahir. Simbo berhenti. "Aku tak ingin membangunkan kehancuran. Aku hanya ingin menemukan Niratri." Roh itu tertawa pelan, seperti suara dedaunan kering tersapu angin. "Cinta dan sabda tak bisa dipisahkan, anak manusia. Karena Sabdo Palon sendiri dahulu terlahir dari cinta yang dikhianati." Kata-kata itu menghantam Simbo. Ia tak mengerti seluruh maknanya, namun hatinya tahu, setiap langkah yang ia ambil, semakin dalam ia masuk ke takdir yang bukan hanya miliknya sendiri. Menjelang senja, ia sampai di pelataran batu di tengah kabut. Di sanalah sebuah arca raksasa Sabdo Palon berdiri, separuh tubuh manusia, separuh cahaya, dengan mata tertutup dan tangan terlipat di dada. Di sekelilingnya bertebaran batu nisan dengan tulisan Jawa kuno yang tak lagi utuh. Ketika Simbo mendekat, tanah bergetar perlahan, dan dari arca itu terdengar suara berat, seolah keluar dari perut bumi. "Sapa sing tangi ngundang sabda, kudu ngerti tebusane. Barang siapa yang membangunkan sabda, harus tahu harga yang harus dibayar." Simbo berlutut, menahan getaran bumi. "Aku datang bukan untuk melawanmu, Hyang Sabdo Palon. Aku mencari kebenaran. Aku mencari dia." Suara itu hening sejenak, lalu berubah lebih lembut. "Cah wadon sing nyawiji karo cahya?" Ia bukan hilang. Ia kembali ke tempat asalnya, di dalam sabda. Jika kau ingin menemuinya, kau harus membuka sabda pamungkas. Tapi ingat, sabda terakhir adalah kutukan bagi manusia yang belum siap. Langit bergetar, petir menyambar. Simbo menatap arca itu, lalu menggenggam abu selendang merah milik Niratri yang ia simpan di kantong kainnya. Ia menaburkannya di depan arca. Seketika abu itu berubah menjadi cahaya yang berputar-putar, membentuk pusaran api biru. Dari dalam pusaran itu terdengar nyanyian kuno. "Sangkan paraning dumadi, wujud saka cahya Bali dadi peteng. Asal segala kejadian, terang kembali menjadi gelap." Simbo menutup mata, membiarkan cahaya itu menyelubunginya. Tubuhnya terasa ringan, pikirannya melayang. Ia melihat masa lalu, Majapahit di ambang kehancuran, Ki Adhikara berdiri di depan istana terbakar, sementara di belakangnya Niratri menangis, memohon agar ia tidak membuka sabda terlarang. Namun Ki Adhikara melakukannya, dan dunia pun pecah menjadi dua. Simbo tersentak. Ia menyadari sesuatu. Sabda pamungkas bukanlah kalimat, melainkan pengulangan takdir. Ia adalah Ki Adhikara yang hidup kembali untuk menebus dosa lama. Dan Niratri, penjaga sabda, terjebak di antara dunia karena cinta mereka belum diselesaikan. Tiba-tiba, tanah retak. Dari dalam celah muncul asap hitam pekat. Arca Sabdo Palon perlahan membuka matanya. Dua cahaya merah menyala dari batu yang dulu diam. "Wektune wis teka. Waktunya telah tiba." Sebuah bayangan raksasa keluar dari arca, menjulang tinggi, dengan wajah separuh manusia, separuh dewa. Di tangannya tergenggam tongkat cahaya yang membelah langit. Suaranya menggema ke seluruh lembah. "Kutuk iki ora kanggo sing durhaka, nanging kanggo sing lali marang janji." Kutukan ini bukan untuk yang durhaka, tapi bagi mereka yang lupa pada janji. Simbo terlempar ke belakang, namun di antara angin yang berputar, ia mendengar bisikan lembut, suara Niratri. "Simbo, yen kowe wani, buka sabda pamungkas. Bebaskan aku. Tapi elinga, yen sabda iku kabuka, ora ana sing bisa bali kaya sakdurunge. Simbo, jika kau berani, bukalah sabda pamungkas. Bebaskan aku. Tapi ingat, jika sabda itu terbuka,
Tak ada yang bisa kembali seperti semula. Cahaya semakin terang. Kabut meledak ke segala arah. Gunung Argajati bergemuruh seakan bumi sendiri sedang bernapas. Simbo berdiri, menatap sosok raksasa Sabdo Palon, lalu berteriak. Jika ini takdirku, maka biarlah ku tebus dengan seluruh jiwa dan cinta. Ia melangkah ke dalam pusaran cahaya, dan dunia seketika menjadi putih. Tak ada suara, tak ada waktu. Hanya satu hal yang tersisa, gema lembut suara perempuan di kejauhan, memanggilnya menuju akhir dari segalanya. Bangkitnya alam Palon. Kabut putih berubah menjadi cahaya yang menelan seluruh langit Argajati. Simbo jatuh berlutut di tengah pusaran yang kini menjadi gerbang antara dunia. Suara petir dan gamelan kuno berpadu dalam harmoni yang aneh, indah namun menakutkan. Saat ia membuka matanya, pemandangan di sekeliling telah berubah. Gunung Argajati tak lagi tampak seperti gunung. Ia kini berdiri di padang luas yang berwarna keperakan, di mana langit dan bumi tampak menyatu, dan di tengahnya berdiri Candi Sabda, megah menjulang hingga menembus awan. Candi itu tak terbuat dari batu, melainkan dari cahaya dan bayangan yang terus bergerak seperti air. Di tiap dindingnya, wajah-wajah manusia dan dewa tampak timbul, berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti. Simbo melangkah pelan menuju tangga candi. Setiap langkahnya menggemakan suara yang tidak hanya terdengar, tetapi juga terasa di dalam dada, seperti denyut jantung dunia. Alam Palon, gumamnya. Inikah tempat di mana roh dan sabda bersatu? Dari atas tangga, muncul sosok berjubah hitam panjang. Rambutnya putih, matanya berkilau biru, wajahnya tampak tua sekaligus muda. Ia memancarkan aura agung, tapi di balik tatapan matanya ada luka yang dalam. "Selamat datang, pewaris Adikara," katanya. "Aku adalah Panembahan Palon, penjaga sabda pamungkas." Simbo menunduk hormat, tapi Panembahan Palon menatapnya dengan mata tajam. "Kau membuka gerbang ini, maka dunia atas dan bawah kini tak lagi terpisah. Roh-roh Majapahit yang telah tidur selama 5 abad mulai bangkit. Mereka mencari makna dari kehancuran lama yang belum ditebus." Lalu dari balik kabut muncul sosok-sosok berpakaian prajurit kuno. Wajah mereka kosong, mata mereka memancarkan cahaya kebiruan. Simbo mengenali salah satunya, wajah Ki Adikara, leluhurnya sendiri. Jiwa itu berjalan mendekat, memandangi Simbo dengan senyum tipis. "Akhirnya kau datang," kata Ki Adikara. "Aku yang menanam sabda itu, dan kau yang menuainya." Simbo nyaris tak mampu bicara. Mengapa dunia ini harus terbuka lagi? Mengapa cinta dan dosa masa lalu harus aku tanggung? Ki Adikara menatap langit yang retak seperti cermin. Karena sabda bukan kutukan, melainkan ingatan dunia. Setiap peradaban yang jatuh akan meninggalkan gema. Dan gema itu butuh tubuh baru untuk berbicara kembali. Tiba-tiba tanah bergetar. Langit Palon berubah kelam. Dari balik awan, muncul mata raksasa yang menatap ke bawah. Mata yang sama dengan arca di Argajati. Sabdo Palon sendiri kini terbangun, tapi bukan dalam wujud batu, melainkan dalam bentuk dewa bercahaya. Separuh wajahnya tampak murka, separuh lagi tenang seperti samudra. Suaranya menggema dari segala arah. "Jagat iki wis lali marang janji. Wong-wong wis ora eling marang asal lan tujuane. Wektu wis teka kanggo gabungke peteng lan padang." Dunia ini telah lupa pada janjinya. Manusia telah melupakan asal dan tujuannya. Waktunya telah tiba untuk menyatukan gelap dan terang. Angin berputar. Dari arah barat muncul ribuan roh yang menari di udara, seperti cahaya lilin terbakar angin. Mereka adalah arwah para raja, pendeta, dan rakyat Majapahit yang dulu mati dalam kehancuran. Mereka melingkari Simbo, berputar dan menyanyikan tembang kuno. Simbo menatap ke langit. Ia melihat Niratri, berdiri di antara dua sinar cahaya. Satu putih lembut, satu merah keemasan. Ia tersenyum sedih. "Simbo," katanya. Suaranya bergema seperti gema dari dalam hati. "Sabda pamungkas sudah terbuka. Tapi kau harus memilih. Apakah kau ingin menutup kembali gerbang antara dunia ini, atau membiarkannya menyatu selamanya?"
Jika aku menutupnya, kau akan lenyap, jawab Simbo lirih. Ya, sahut Ratri. Aku akan kembali menjadi cahaya. Tapi jika kau membiarkan gerbang ini terbuka, dunia manusia akan perlahan berubah. Roh akan menyeberang, manusia akan kehilangan arah antara hidup dan mati. Simbo menggigit bibirnya. Pilihan itu seperti memegang dua mata pedang. Satu menebas dunia, satu menebas cintanya sendiri. Panembahan Palon mendekat. Suaranya dalam dan bergetar. Setiap penjaga sabda harus menanggung kehilangan. Sabdo Palon sendiri kehilangan sahabatnya, Naya Genggong, demi menjaga keseimbangan. Sekarang giliranmu, Simbo. Langit meledak, kilat turun, memecah tanah menjadi jurang bercahaya. Roh-roh mulai berteriak. Ki Adhikara menatap Simbo terakhir kali. Tebuslah apa yang dulu aku hancurkan. Jadilah penutup dan pembuka sekaligus. Dengan tubuh gemetar, Simbo mengangkat tangannya. Seluruh roh berputar mengelilinginya, lalu menyatu menjadi cahaya yang menyilaukan. Ia menatap Niratri. Air mata mengalir di pipinya. Jika aku harus kehilanganmu demi menyelamatkan dunia, biarlah cinta ini menjadi sabda baru, bisiknya. Ia menutup mata dan mengucap mantra yang ia dengar di dalam hatinya. Sangkan paraning dumadi, nyawa bali marang cahya, sabda bali marang sepi. Asal segala kejadian, jiwa kembali ke cahaya, sabda kembali ke keheningan. Ledakan cahaya putih membungkus segalanya. Alam Palon berguncang, wajah Sabdo Palon perlahan menutup matanya kembali, dan dunia mulai memudar. Ketika Simbo membuka mata, ia sudah kembali di puncak Argajati. Langit pagi cerah, dan kabut perlahan surut. Di tangannya hanya tersisa setitik cahaya yang berdenyut lembut. Cahaya terakhir Niratri. Ia tersenyum lemah, lalu menatap lembah di bawahnya. Dunia tetap seperti semula, tapi di udara terasa ada sesuatu yang berubah. Hening, namun hidup. Suara gamelan terdengar pelan, seolah dari kejauhan. Dan di antara desir angin, suara lembut Niratri berbisik. Simbo, sabda ora mati. Dewe kemung ganti wujud. Simbo, sabda tak pernah mati. Ia hanya berganti wujud. Simbo menatap langit biru, sementara di Cakrawala, sinar matahari tampak seperti mata dewa yang tersenyum, tanda bahwa keseimbangan telah kembali, untuk sementara. Warisan sabda terakhir. Pagi di kaki Gunung Argajati berjalan perlahan, seolah waktu menunda langkahnya. Embun menetes dari ujung daun, menandai permulaan yang baru. Di antara kabut yang surut, Simbo berdiri di batu besar, menatap jauh ke lembah tempat sinar matahari menembus pepohonan. Ia telah kembali dari alam Palon, dunia yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia, tempat batas antara roh dan daging menghilang. Tapi kini, meski tubuhnya kembali, jiwanya membawa sesuatu yang tak bisa hilang, sabda yang hidup di dalam dirinya. Ia menutup mata. Di dalam hatinya masih terpantul wajah Niratri, cahaya lembut yang dulu menuntunnya melewati kegelapan. Suaranya kini menjadi gema yang lembut di dalam pikirannya. Kadang muncul di sela-sela angin. Simbo, sabda itu kini menjadi dirimu. Jagalah ia. Jangan biarkan dunia lupa lagi. Beberapa hari setelah peristiwa itu, penduduk desa di kaki Argajati menemukan Simbo dalam keadaan tak sadarkan diri di tepi sungai kecil. Tubuhnya kurus, namun dari kulitnya tampak bercahaya samar. Mereka mengira ia mati, tapi ketika mereka hendak mengangkatnya, Simbo membuka mata, dan seketika semua burung di pepohonan berhenti berkicau. Hening. Seolah alam sendiri mengenali sesuatu yang kembali dari dunia lain. Setelah sembuh, Simbo kembali ke desanya, Wonomarto. Namun ia bukan lagi orang yang sama. Tatapannya dalam, langkahnya tenang, dan setiap kata yang ia ucapkan seolah membawa kekuatan yang membuat orang terdiam. Anak-anak berhenti bermain saat ia lewat. Anjing tak menggonggong, dan daun-daun bergoyang lembut di sekitarnya meski tak ada angin. Orang-orang mulai berbisik, menyebutnya dengan nama baru, Sang Juru Sabda. Tapi Simbo tidak mencari penghormatan. Ia memilih hidup sunyi, mendirikan gubuk kecil di tepi hutan dekat sumber air,
tempat ia mengajar anak-anak membaca aksara Jawa kuno dan bercerita tentang leluhur yang menjaga keseimbangan dunia. "Jangan takut pada roh," katanya suatu sore pada murid-muridnya. "Tak ada roh jahat jika manusia tak mengkhianati asalnya sendiri." Namun dunia luar tak lagi sama. Sejak sabda pamungkas terbuka dan ditutup kembali, batas antara manusia dan roh menipis. Banyak orang mulai bermimpi aneh, bertemu arwah leluhur, mendengar gamelan di malam hari, atau melihat cahaya biru menari di sawah. Sebagian takut, sebagian kagum. Tapi bagi Simbo, itu adalah tanda. Sabdo Palon masih hidup, bukan sebagai sosok, melainkan sebagai kesadaran yang menyatu dengan tanah Jawa. Suatu malam purnama, ketika Simbo duduk di tepi sungai, air tiba-tiba beriak tenang. Dari riak itu muncul bayangan perempuan berpakaian putih, Ni Ratri. Wajahnya tersenyum lembut, tidak lagi sebagai roh terperangkap, melainkan sebagai cahaya murni. "Simbo," katanya, suaranya seperti alunan suling jauh di pegunungan. "Kau telah menutup sabda lama. Tapi setiap penutupan adalah juga permulaan. Dunia ini akan melahirkan sabda baru, lewat manusia yang tak lagi takut pada kebenaran." Simbo menatapnya, senyum tipis di wajahnya. "Apakah aku akan melihatmu lagi?" Ni Ratri menggeleng pelan. "Kau akan merasakanku. Setiap kali angin membawa harum dupa, setiap kali doa diucap dengan hati jernih. Aku tidak pergi, aku menyatu." Cahaya tubuhnya perlahan memudar, berubah menjadi percikan kecil yang menari di atas air. Dalam sekejap, sungai itu memantulkan ribuan bintang, dan Simbo tahu, cinta mereka kini telah menjadi bagian dari dunia, bukan sebagai kenangan, melainkan sebagai harmoni abadi. Tahun-tahun berlalu. Simbo menua, rambutnya memutih, tapi wajahnya tetap teduh. Banyak orang datang dari jauh untuk menemuinya, meminta nasihat, doa, atau hanya mendengar cerita. Mereka datang membawa sesajen sederhana, bunga kenanga, air bening, dan dupa wangi. Simbo selalu berkata hal yang sama pada mereka. Sabda Palon bukan kutukan, bukan dewa, bukan juga dongeng. Ia adalah suara dari dalam diri kita, yang memanggil agar manusia tak melupakan asalnya. Suatu malam hujan turun deras. Di gubuk kecilnya, Simbo duduk bersila, menatap lampu minyak yang berkedip pelan. Ia tahu waktunya telah tiba. Di luar, angin membawa suara gamelan dari arah gunung, nada yang sama seperti di alam Palon. Ia menutup mata dan berbisik, "Ni Ratri, aku siap." Cahaya kecil keluar dari dadanya, melayang perlahan ke langit. Hujan berhenti, udara menjadi hening sempurna. Di atas gunung, terlihat satu cahaya biru menembus awan, sama seperti dulu, ketika Sabdo Palon beristirahat kembali. Keesokan paginya, penduduk menemukan gubuk Simbo kosong. Di dalamnya hanya ada abu dupa dan ukiran di dinding bambu bertuliskan aksara Jawa kuno. "Sabda iku ora ilang. Dheweke mung ganti wujud dadi pangeling." Sabda tak pernah hilang. Ia hanya berubah menjadi pengingat. Sejak itu, setiap kali kabut turun di hutan Argajati, orang sering mendengar suara gamelan samar dan bisikan lembut di antara pepohonan, suara yang menenangkan, seolah dunia sedang berbicara kembali pada dirinya sendiri. Dan legenda Simbo, sang pewaris Sabdo Palon, hidup dalam ingatan rakyat Jawa. Ia tak disembah, tak diagungkan, tapi dikenang sebagai manusia yang menutup sabda dengan cinta, bukan dengan amarah. Sementara jauh di dalam perut bumi, di tempat cahaya dan kegelapan bertemu, Sabdo Palon tersenyum. Dunia telah kembali seimbang. Untuk saat ini.